Lagi, dan cukup ya. Banyak sekali ormas di luar kita, tapi yang paling menonjol Wahabi Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jumpa lagi dengan Sapa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumor atau polemik orang-orang yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi paham teroris, atau Salafi Wahabi paham radikal, Salafi Wahabi paham takfiri. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ungkap seberapa benarkah statement orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kita ungkap yang pertama, teman-teman. Yang pertama adalah Mekah dan Madinah. Kalian tahu kan, orang-orang itu pada benci dengan Arab Saudi karena di Mekah Madinah itu adalah sumber mata airnya Salafi Wahabi. Paham-paham di sana itu Salafi Wahabi. Terus lagi mereka mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya disebut paham Salafi Wahabi. Terus lagi orang-orang pada enggak tertarik dengan jubah ala Wahabi, dengan surban ala Wahabi dan lain-lain. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa Mekah dan Madinah itu adalah sumber utamanya berkumpul Wahabi, sumber utamanya tinggalnya Wahabi dan lain-lain. Sampai-sampai kalau ada orang yang membagi-bagikan kitab-kitab tentang tauhid atau tentang fikih yang dibagikan oleh orang-orang Arab Saudi, maka akan dikatakan ini adalah kitab Wahabi, jangan dibaca dan lain-lain lah. Teman-teman, kalau kita lihat dan analisa dari sini, sekiranya Salafi Wahabi Mekah dan Madinah, Salafi Wahabi paham teroris, paham radikal dan lain-lain takbiri. Kalian tahu nggak sih, kalau orang kafir itu tuh nggak bisa menginjakkan kaki ke Ka'bah, ke dekat Ka'bah, atau menginjakkan kaki ke Mekah gitu. Nggak bakal bisa, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, ketika orang-orang kafir tidak boleh menginjakkan kaki ke Mekah, maka kok bisa orang-orang mengatakan Mekah Madinah Salafi Wahabi itu tuh mengecap kafir orang selain mereka? Tapi ya kali orang kafir dibiarkan ya, ya kali orang kafir dibiarkan berkeliling di Mekah, berkeliling di Ka'bah. Ya kali dibiarkan, katanya orang Salafi Wahabi mengkafirkan golongan lain. Mana buktinya? Orang kafir itu nggak bakal boleh dimasukkan ke Mekah. Teman-teman, itu aja sudah terbantahkan fakta yang pertama. Dan yang kedua adalah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya Salafi Wahabi adalah paham teroris, paham radikal, paham ekstremis yang sangat berbahaya bagi umat Islam, kalau sekiranya seperti itu sesuai dengan statement dan dunia pikiran Anda, maka bayangkan semua orang di dunia ini yang pergi hajinya ke Mekah Madinah, yang pergi hajinya ke Arab Saudi ya, kalau seumpamanya Arab Saudi Wahabi teroris, Wahabi ekstremis, Wahabi segala macam lah, tidak akan ada orang yang selamat pulang ke Indonesia, tidak akan ada orang yang selamat pulang ke negaranya. Karena kenapa? Katanya tadi paham teroris, katanya tadi paham ekstremis, katanya tadi dan lain-lain. Nah, itu saja sudah terbantahkan. Kedamaian orang-orang, kesehatan orang-orang yang pulang dengan selamat ketika berhaji atau umroh ke Arab Saudi, itu membuktikan bahwa Wahabi Salafi yang kalian tuduh-tuduh teroris lah, ekstremis lah dan lain-lain itu tidak seperti yang kalian bayangkan, tidak seperti yang kalian utarakan, dan tidak seperti yang kalian katakan. Jadi di sini terlihat yang dusta siapa, yang bohong siapa, yang membuat isu siapa. Kelihatan sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, yang sangat aneh tuh kalau di Indonesia, kalau kita lihat-lihat ya informasinya, itu banyak sekali orang-orang, pada khususnya ya kiai-kiai, yang bilangnya jangan belajar ke pesantren-pesantren Salafi. Terus lagi ada juga yang bilang, katanya kalau santri-santri Salafi itu tidak sama dengan santri-santri bukan Salafi. Santri bukan Salafi itu pasti cerdas. Benarkah seperti itu? Nah, teman-teman, lalu apa sih yang membuat kalian takut kepada Wahabi? Lalu apakah yang membuat kalian itu sangat was-was ketika ada Wahabi?
Lalu apa yang membuat kalian itu panas dingin ketika ada Wahabi? Lalu apa yang membuat kalian itu ketar-ketir ketika ada Wahabi? Dan apa yang membuat kalian itu alergi dengan kata Wahabi? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Wahabi berasal dari kata Al-Wahhab, yang Maha memberi. Wahhab, Al-Wahabi, pengikut yang Maha memberi. Ya, orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala, berarti apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang diikuti, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang dijauhi. Oh ya teman-teman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat orang-orang rame memprovokasikan, mendeklarasikan demo dan apapun itu, membantah, menyorak-nyorakan atau membuat statement-statement kebencian tentang pemerintah, di sisi lain Salafi Wahabilah yang menenangkan masyarakat Indonesia, memberikan ajaran Islam yang murni, membantu negara Indonesia agar warganya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, agar selalu taat kepada pemerintah, agar orang-orang mengerti bahwa pemimpin itu harus dihormati. Apakah itu Wahabi yang disebut ekstremis? Tentu tidak. Lalu ketika orang-orang beramai-ramai membentuk sebuah organisasi dengan mengatakan mereka adalah terdepan dalam mendeklarasikan kebaikan di Indonesia, lalu berbenturan dengan organisasi yang lain, di mana di sana juga Salafi Wahabilah yang menjadi penengah, yang memberikan kedamaian, ketenangan dengan mengatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, Islam adalah penuh dengan kedamaian, bahwa Islam itu tidak menjadi orang yang mencari makan ataupun hidup di sebuah organisasi yang mengatasnamakan Islam. Bayangkan teman-teman, di saat informasi berita berseliweran di media massa dan di media cetak bahwa ada kiai-kiai yang mencabuli santriwatinya, atau ada santri yang mencabuli santriwati yang lain, di saat itu juga pesantren atau lembaga yang didirikan oleh Salafi Wahabi malah memberikan jaminan keselamatan untuk anak Anda yang orang tuanya khawatir akan terjadi pencabulan di sebuah lembaga. Salafi Wahabi tidak pernah masuk dalam kategori kekerasan. Salafi Wahabi tidak pernah masuk dalam kategori media massa ada santrinya yang melakukan pencabulan, atau Salafi Wahabi tidak pernah terberitakan tentang kasus-kasus yang tidak bermoral. Nah, lalu kenapa orang-orang mengecam Salafi Wahabi sesat, menyimpang dan lain-lain, sedangkan fakta dan realita membuktikan dengan akuratnya sebuah data bahwa Salafi Wahabilah di Indonesia ini menjadi penegak keadilan, ketenangan dan kebenaran sesuai dengan pemahaman salafus ummah, salafus saleh, Al-Quran dan Sunnah. Cerita tentang teroris, bercerita tentang ISIS, dulu seseorang bernama Abdurrahman Ayyub. Beliau juga pada saat itu setelah taubat. Taubat kenapa? Taubat karena didakwahi oleh orang Salafi Wahabi. Ketika beliau berada di Australia, beliau berjumpa dengan orang yang memiliki pemahaman Salafi Wahabi. Kemudian didakwahi oleh orang itu, lalu beliau taubat dari ISIS. Kemudian beliau, Bapak Abdurrahman Ayyub, mendeklarasikan diri sebagai anggota BNPT. Ya. Lalu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ada saja rumor-rumor sekarang orang-orang mengatakan Salafi Wahabi adalah asal-usul teroris. Mereka bercermin dengan keadaan itulah, dengan keadaan inilah, yang dimana sesuatu yang mereka serap itu hanyalah asumtif belaka, sehingga melancarkan orderan pikiran mereka yang menjadi sapaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kalian penasaran apa itu Salafi Wahabi dan apa peran Salafi Wahabi di Indonesia dan apakah efek Salafi Wahabi di Indonesia kepada bangsa Indonesia, kalian bisa cek di sebuah lembaga yang kalian cap sebagai Salafi Wahabi. Apakah mereka nakal? Apakah mereka pemabok? Apakah mereka orang-orang yang brutal? Apakah mereka orang yang cabul? Apakah mereka orang-orang yang seperti dikatakan dengan negatif isu yang ada di
masyarakat, jika kalian menemukan itu, maka kalian akan berpikir 1000 kali untuk mengatakan Salafi Wahabi adalah paham yang menyimpang. Salafi Wahabi adalah paham yang sesat. Nah, karena teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang-orang yang membenci Salafi Wahabi itu adalah orang-orang yang hanya mendengar isu atau meminum larutan isu dari orang yang dipercayainya, misalnya kiai atau ustadz atau siapa gitu panutan. Ketika mendengarkan cerita itu percaya-percaya saja. Tapi ketika kalian membuktikan seperti saya membuktikan sendiri, datang ke pengajian Salafi Wahabi yang kata orang-orang suka menyesatkan, suka mentakfirkan dan lain-lain, ternyata tidak seperti yang dikatakan. Bahkan lebih anggun, lebih mempesona, lebih beradab dan lebih bijaksana di dalam menyikapi sebuah masalah. Dan itu terbukti ketika ada pertanyaan dijawab seperti apa, ketika ada isu dijawab seperti apa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di dalam beragama itu terdapat pada sebuah pencarian. Sehingga apapun kata orang tentang sesuatu, ketika kita membuktikannya dengan fakta dan data serta realita yang sangat terang benderang, kalian akan berusaha untuk memahami agama dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak iya aja kata siapa, tidak iya aja kata si anu. Sehingga apapun yang kalian dapatkan, jika kalian menganalisis serta kalian survei sendiri, maka kalian akan mendapatkan bahwa Salafi Wahabi yang diisukan oleh orang-orang adalah sebuah organisasi, maka dia bukanlah organisasi. Karena sampai saat ini saya memiliki pemahaman Salafi, tapi saya tidak pernah mendapatkan kartu anggota Salafi. Ya, karena itu bukan. Karena Salafi adalah pemahaman, ya, mengikuti pemahaman para salafus soleh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga teman-teman, saya informasikan ke kalian semua, saya sarankan ke kalian semua, jika kalian mendengarkan isu tentang Salafi Wahabi, maka kalian harus mengambil resiko untuk terjun ke lapangan, menyaksikan ke lapangan sendiri. Sebagaimana orang-orang mengatakan Salafi Wahabi sesat, maka kalian harus membuktikannya. Jika kalian menemukan Salafi Wahabi sesat, baru kalian percaya. Kalau tidak, that's the bad news for you, man. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja pembicaraan kita, obrolan kita kali ini sambil menikmati udara di taman Taman Singkong, ya. Taman Singkong, teman-teman. Masya Allah. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Dumtum bi khair.